Langgamnya saja itu kita atau saya pribadi mendengarnya kurang sreg gitu ya. Emang karena emang dari lahir ya, bahasa saya itu bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa Betawi. Ya, dialeknya langgamnya aja. Kalau bahasa Melayu Malaysia itu kurang sreg gitu, kurang enak, kurang pas gitu ya. Ya mungkin kalau orang yang pandai berbahasa Melayu Malaysia atau tinggal di sana 3 tahun misalnya, ya asik-asik aja gitu ya. Tapi saya kan nggak pernah tinggal di sana ya. Kemudian sejak SD sampai SMP ya tingkat SLTA juga itu belajar bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Melayu Malaysia atau Melayu Riau, Melayu Palembang atau Melayu Indonesia ya. Kalau dikatakan Melayu Malaysia itu dipengaruhi oleh eh, oleh keislaman, ya, saya rasa salah ya. Kalau misalnya Melayu Malaysia ini dianggap Melayu bahasa basi ya, atau tertinggal atau bahasa daerah ya, bahasa Melayu Malaysia itu bahasa daerah tingkatannya begitu. Karena gara-gara terpengaruh dengan Islam, itu saya rasa salah. Karena bahasa Indonesia pun banyak sekali serapan bahasa-bahasa Arab ya, bahasa keislaman gitu. Jadi enggak identik gitu bahasa Melayu itu Islam gitu. Ya kalau bahasa Indonesia kan menyerapnya itu sangat bebas ya. Ada bahasa Portugis seperti kata-kata tolol, itu kan bahasa Portugis ya. Banyak bahasa Belanda yang diserap, juga bahasa Inggris, juga bahasa Arab ya. Di India atau Pakistan itu juga banyak menyerap bahasa Arab karena pernah ditaklukkan atau diduduki pasukan Islam dari Utsmaniyah misalnya kan, bla bla bla. Jadi sah-sah saja ya kalau bahasa Indonesia atau bahasa yang manapun itu menyerap bahasa-bahasa lain, bahasa dunia maupun bahasa daerah gitu ya. Indonesia ini terkenal dengan penyerapan dengan ratusan bahasa daerah ya. Karena Indonesia ini terbagi beberapa ratus suku ya, etnis, dan juga beberapa atau ratusan bahasa daerah gitu yang sudah diserap ke bahasa Indonesia gitu. Ya memang termasuk bahasa Melayu ya. Tapi bahasa Indonesia ini sekarang ini bukan bahasa Melayu lagi dia. Dia menjadi bahasa Indonesia modern ya. Dan bahasa Indonesia ini sudah dipakai oleh 49 negara dunia atau 45 lebih negara dunia. Kemudian yang saya dengar dari internet itu ada 9 universitas dunia itu dimasukkan ke dalam program studinya gitu. Ya, menjadi fakultas bahasa Indonesia di 9 universitas. Di Amerika saja ada 2 universitas tuh yang ada fakultas bahasa Indonesianya. Termasuk di Australia ada satu universitas utama, universitas yang terbaik di Australia itu ada fakultas bahasa Indonesianya. Di Hawaii juga di mana lagi itu, di Thailand di mana ya, di Ukraina ya, ada universitas Ukraina yang ada fakultas bahasa Indonesianya. Maksud saya begini, bahasa Melayu nggak ada tuh fakultas bahasa Melayu di satu universitas dunia, nggak ada ya. Baik Melayu Malaysia atau Melayu Indonesia nggak ada. Yang ada fakultas bahasa Indonesia. Kemudian kembali kepada yang saya pernah sitir di nomor yang lalu, yang saya lihat banyak penontonnya, pembacanya, pendengarnya ya, dibandingkan video-video saya yang lain gitu ya. Yang cuma bijian atau satuan atau belasan ya, bahkan puluhan. Tapi dalam jangka 2-3 hari yang tentang bahasa Indonesia ini
udah sampai, barangkali udah sampai 130 penonton viewernya gitu, tayangannya gitu ya. Berarti saat ini lagi ngetren nih membahas tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan Melayu Malaysia yang sedang diklaim bahasa Melayu Malaysia ini menjadi bahasa lingua franca yang kedua di Asia Tenggara gitu, atau di dunia gitu. Nah ini kan semacam isapan jempol gitu ya. Karena jejak rekamnya boleh dikatakan nggak ada gitu ya. Kalau disebut di mana-mana, di Suriname, di Afrika Selatan misalnya ada bahasa Melayu Malaysia, itu sebenarnya bahasa Indonesia yang di sana itu. Karena bahasa Indonesia ini sekarang sudah menjadi bahasa dagang gitu. Juga bahasa militer gitu. Jadi untuk mengembangkan perdagangan dunia itu masing-masing negara mempelajari bahasa Indonesia gitu. Sehingga kalau mereka bisa bahasa Indonesia dan juga budayanya gitu ya, agamanya juga tentunya ya, dan sebagainya, juga bahasa Indonesia, slangnya itu dipelajari ya. Bahasa gaulnya dipelajari ya. Maksudnya untuk berdagang gitu, supaya dagangan mereka, ekspor mereka itu laku di Indonesia gitu. Antara ini itu mereka belajar bahasa Indonesia karena urusan dengan dagang gitu. Atau juga dengan urusan dengan militer, karena militer kita banyak yang dijadikan trainer, tutor atau pelatih militer di negara-negara Asia. Tentunya mereka yang tentara yang diajar oleh tentara kita ya itu harus bisa bahasa Indonesia ya, di bidang senjataannya ya kan, disiplinnya segala dan sebagainya. Itu juga yang saya combine ya, yang saya asumsi atau adopsi dari keterangan-keterangan yang lain kenapa bahasa Indonesia itu dipelajari gitu. Seperti pertukaran pelajar gitu. Kenapa pertukaran pelajar gitu? Ya kan? Karena pertukaran pelajar ini sangat ekonomis gitu ya. Biayanya sangat ekonomis ya. Karena pertukaran pelajar seolah-olah gratis kan gitu ya. Iya. Karena kayak barter ya, kayak barang di barter ya. Membeli dengan barter. Ini pertukaran pelajar antar negara seluruh dunia ini itu ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Ya, misalnya saya katakan begini, di Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke banyak sumber daya alamnya gitu. Ya, dari biji besi, biji apalagi emas ya, sampai uranium, nikel ya, BBM, sangat kaya gitu ya. Ya. Jadi untuk menguasai atau memiliki atau mempunyai ya, untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, itu mereka harus bisa bahasa Indonesia dengan pertukaran pelajaran tadi, bukan lewat pelajar yang beasiswa gitu ya, mahal itu jatuhnya kalau begitu. Tapi kalau pertukaran pelajar itu jadi murah, ekonomi sebagainya. Dan mereka dalam pertukaran pelajar itu bukan belajar ilmu saja gitu. Mereka sebenarnya investigasi gitu ya, menyelidiki gitu ya, mensurvei ya. Terutama ada apa tuh di bumi Indonesia ini, di laut Indonesia ini kan, di alam Indonesia ini, yang sifatnya sumber daya alam itu yang mau dikeduk diintai atau diperoleh oleh pertukaran pelajar oleh negara itu. Makanya mereka harus bisa bahasa Indonesia kan gitu. Itu yang saya dapat keterangan begitu. Jadi budayanya, agamanya, bahasa Indonesianya itu dipelajari oleh orang luar negeri supaya mereka bisa berdagang di Indonesia ini, sehingga dagangan mereka laku gitu, dipahami dan lain sebagainya. Itulah daya tarik bahasa Indonesia. Jadi bukan bahasa Melayu Malaysia, karena kekayaan Malaysia itu kalah dengan kekayaan di Indonesia yang negaranya sangat luas, negara maritimnya gitu. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Kata Julian MZ, panjangnya itu seperti panjangnya Eropa gitu, panjangnya gitu. Dan
orang dunia pun apa Rusia dan sebagainya itu menyatakan kalau Indonesia ini memang pusat apa ya, maritim gitu, negara maritim yang mempunyai apa, sumber paru-paru dunia juga begitu ya, sumber air ya, sebagainya gitu, kaya dengan air dan sebagainya. Jadi mereka tertarik gitu untuk mempelajari bahasa Indonesia gitu. Dan sebagainya. Kemudian yang intinya adalah masalah ini juga kan dapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika saya tahu ya, salah satu keluarga saya itu belajar di Belanda di Universitas Leiden ya, untuk meraih S2-nya di sana. Kemudian ada ilham nih gitu. Saya tanya gitu, saya nggak sebut namanya ya, katakanlah si Fulan ya, dia baru MA nih. Kamu kan baru dari Belanda, dari Leiden selama 2 tahun. Cing Muhammad nih nanya gitu ya, ada nggak koran-koran Indonesia di perpustakaan Belanda sana? Wah hebat ya, itu saya ide dari mana itu kalau bukan dari Allah. Oh ada Cing, dia bilang. Iya. Kemudian dia tulis itu passwordnya, apa akunnya begitu ya. Dia tulis akunnya dari Android itu, dibuka jadi perpustakaan Belanda. Adanya di mana? Bukan Denmark, di Holland ya, di Belanda. Dia perpustakaan nasional Belanda begitu. Dia buka, koran apa Cing, dia bilang. Nih koran zaman Jepang aja tahun 1942, koran apa tuh, keluar Kempo apa soal apa tuh, ada nih dia bilang, yang tahun 42 aja, 1942 ada. Sekarang tahun berapa nih, tahun 96, koran apa, koran mingguan Inti Jaya, dibuka koran Inti Jaya tahun 96 tuh ada tuh. Nah, berarti tulisan Cing Muhammad yang ada di koran-koran itu ada di Belanda gitu ya. Maksud saya ini kan bahasa Indonesia ya, koran-koran Indonesia. Jadi kata keponakan saya itu, semua buku, koran, majalah, apapun yang dicetak gitu, yang dijual di umum itu diborong, dibeli oleh Belanda. Ada intelnya gitu ya, ada badannya yang membiayai untuk membeli semua cetakan yang diterbitkan di Indonesia gitu. Barangkali seluruh Indonesia, yang di Bandung, Surabaya, di Medan, itu dibeli gitu ya. Yang berbahasa Indonesia tentunya kan, yang bukan bahasa Melayu kan, bahasa Indonesia tentunya kan. Ya. Karena bahasa Indonesia itu dipakai dari Sabang sampai Merauke gitu. Saya rasa hanya yang berbahasa Indonesia yang dibeli, diborong oleh perpustakaan Belanda. Itu disimpan di sana gitu. Nah, itulah kehebatan Indonesia. Kenapa terbitan-terbitan Indonesia ini disimpan di perpustakaan Belanda? Karena kita dulu jajahan Belanda. Belanda, nah saya dengar juga pernah, kenapa Belanda itu mempelajari bahasa Indonesia ini dengan adat istiadat dan sebagainya, ya supaya Belanda itu bisa ekspor barang ke Indonesia gitu, atau bisa mengadakan hubungan dengan Indonesia dengan mudah begitu. Dan alasan lainnya menurut dugaan saya ya, karena dia punya hak gitu, kayaknya punya hak, bukan Inggris, Amerika atau Australia atau Saudi Arabia atau bahkan Rusia yang lebih berhak untuk memiliki ya, atau mempunyai museum tentang Indonesia gitu, tentang bahasa Indonesia, justru Belanda gitu. Ya, jadi tulisan-tulisan kita di koran-koran, misalnya di majalah Kuncung ya, apa di Bobo ya, atau di majalah Islam, majalah anak-anak Islam dan sebagainya, itu ada di sana Pak semuanya. Buku-buku kita gitu ya, buku anak-anak maupun buku politik ya Indonesia, itu ada di Belanda gitu. Saya ulangi lagi, jadi kalau ada orang mau bikin disertasi untuk doktor tentang Indonesia,
tentang bahasanya, adat istiadatnya, bangsanya, pokoknya tentang Indonesia. Itu baru sah kalau referendum